yang tidak berproduksi cuma utak-atik, bukan cuma lah, tetap ada kerja keras kan. Tapi ada utak-atik saham tadi investasi dia yang sampai 5 triliun dan menjadi orang yang dikagumi Kevin. Sementara kamu Halo teman-teman yang ada di studio bergibah. Sehat ya? Hai. Sehat? Sehat. Gimana kondisi hari ini? PPKM ditambah panjang, tapi makin membingungkan ya? ini ya. Aduh. Ya, di tengah PPKM yang sedemikian rumit ini ya, kita akan gibahin satu video dari Kevin Hendrawan. Kevin Hendrawan ini lagi diskusi sama Pak Sandiaga Uno. Di video Kevin ini dia belum jadi menteri. Oh ya, oke. Ya, 2020 masih pas ya waktu itu dia lepas dari yang itu tuh habis capres itu. Terus dia habis itu terus cawapres kan, terus habis itu dia kembali ke dunia usaha lagi, terus ditarik sekarang jadi menteri Kembali lagi ke keahliannya. Menteri apa sih lo? Ya karena keahliannya di bidang usaha itu, bidang bisnis itu, dia jadi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif gitu. Oh baik. Jadi di video itu Pak Sandi dikenalkan sebagai seorang yang banyak ilmunya loh. Iya. Kevin itu ini kan dia mengagumi Pak Sandi gitu loh. Katanya Kevin tuh, bapak nih masih muda, ganteng, kaya raya gitu. Ya ukuran sukses. Dia masih 52 kalau nggak salah sekarang itu. LHKPN 2018 tuh melaporkan harta Pak Sandi sebagai wakil gubernur DKI itu kan ya wajib lapor LHKPN tuh 5 triliun tahun itu. Sekarang mungkin nambah kali ya. Nama Sandiaga Uno juga ini nih sering muncul di daftar nama-nama orang terkaya di majalah Forbes itu loh. Ini kalau kita balik ke gibahan bersama teman Kobar waktu itu, ini termasuk salah satu orang yang bisa dibagi hartanya ini menyelesaikan. Tapi gimana usahanya Pak Sandi itu apa sih Lur? Ya sesuai passionnya itu di bidang keuangan dan investasi itu, dia bilang itu passionnya gitu, passion. Iya. Semua orang. Iya, passion pada uang. Investasi. Nah, dia itu di video itu tuh Kevin itu mau mengulik gimana sih cara Pak Sandi mengumpulkan harta sampai 5 triliun itu. Nah, Pak Sandi kan juga cerita bahwa dia pernah jadi manajer investasi, kemudian perusahaan yang tempat dia bekerja itu bangkrut, gitu-gitulah. Terus dia memulai usaha dari nol lah. Dari 0 sampai 5 triliun nih caranya gimana gitu loh si Kevin ini ngulik. Karena Kevin juga mau di usia 50-an dia mau hartanya segitu gitu. Mau seperti Pak Sandi sudah bebas gitu lah. Aku putar dulu tips-tips dari Bro Sandi nih ya. Oke. Dia kan panggilnya bro-bro gitu pas cawagup dan cawapres itu kan. Ya. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa itu udah menentukan rezeki yang saya percaya, rezeki kita semua. Dan tapi rezeki itu hadir kalau kita misalnya berikhtiar secara maksimal. Saya punya konsep kerja 4As nih, baca kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Nah, oleh karena itu ikhlas itu datang pada tingkatan tertinggi, dan hoki itu biasanya berbanding lurus dengan kerja keras kita, dengan kerja cerdas kita, dengan kerja tuntas kita, dan kerja ikhlas kita. Asik, iya kan? Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas itu kan ya? Iya, dia bilang 4As itu secara implisit dia bilang 4As itu adalah tips dia untuk bisa mengumpulkan 5 triliun. Jadi kalau kamu pengen 5 triliun kamu harus kerja keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas. Iya. Tapi sebenarnya kerja cerdas, kerja tuntas, dan ikhlas. Oke. Tapi sebenarnya gimana Lur? Iya.
aku bisa. Apa sebenarnya yang dimaksud kerja keras Pak Sandi? Aku bisa putar lagi ya. Jadi saya memulai usaha di bidang sesuatu yang saya punya passion, yaitu keuangan dan investasi. Dulu saya pernah jadi manajer investasi, tapi saya di PHK. Akhirnya saya memulai sebagai konsultan keuangan. Usaha itu awalnya juga UKM, hanya 3 orang karyawan, jatuh bangun. Akhirnya pada satu titik kita bisa bertransformasi menjadi perusahaan investasi. Itu dia kerja keras. Jadi kerja keras bagi Bro Sandi itu di berinvestasi, beda dengan kerja keras bagi kita, bagimu yang memburu ini kan. Iya. Kalau memburu ini kan kerja keras ini bukan berinvestasi begitu kan. Ada yang memeras keringat sehingga ada yang bilang yang diperas itu kainnya, jangan buruhnya gitu kan. Iya, ya itu kerja keras ya Pak Sandi itu kan berinvestasi, terus bidang usahanya tadi kan di bidang investasi. Nah itu kayaknya tuh aku ada baca-baca itu sih. Jadi cara kerjanya adalah dia menghimpun modal investor untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang mengalami masalah keuangan. Kemudian kinerja yang bermasalah itu dibenahi, terus setelah sehat dijual lagi gitu. Dijual lagi dengan nilai yang lebih tinggi. Nah, sebenarnya dari omongan mereka berdua, terutama dari si Kevin itu, bisa kita sedikit punya punya pemahaman bagaimana peran investasi itu dalam membuat Bro Sandi ini menjadi kaya raya itu. Ada dalam ini obrolan mereka itu, kalau nggak salah di 10.03 ya. Apakah Bapak bisa sekaya sekarang kalau tanpa berinvestasi? Kalau hanya kerja aja? Nggak bisa. Okay. Jadi kalau dilihat net worth seseorang, kalau net worth itu bahasa simpelnya mungkin adalah kekayaan atau kesejahteraan kita, whatever. Itu kalau dilihat dari komposisi, hampir 90% dari kekayaan saya itu ada di surat berharga. Ya. Dan surat berharga itu 80% atau 75% adalah saham. Tuh, makin jelas kan? Dan dia masih bisa menjelaskan secara lebih rinci cara kerjanya itu. Aku coba putar lagi ya. Dia kalau nggak salah di 10.40 tuh. Ya. Nah, saham ini perusahaan yang saya kembangkan sendiri. Oke. Jadi perusahaan-perusahaan yang saya berinvestasi dari awal, sektor sumber daya alam, dengan tesis-tesis dan tema-tema yang well established. Jadi ini well research, yang kita temukan tren ini 3, 5, 10 tahun lebih awal, sehingga kita bisa berinvestasi di sebuah tren yang akan terjadi. Oke. Dan pada saat itu trennya yang paling sangat dominan adalah tren berinvestasi di sumber daya alam di Indonesia. Kita punya melimpah, tapi kita nggak pernah kelola dengan baik. Jadi saya berinvestasi dengan pengelolaan yang lebih baik. Nah, itu yang membawa peningkatan net worth, peningkatan kesejahteraan itu. Iya, itu dia. Dia merinci cara kerjanya kan. Iya, lumayan detail ya dia cara menjelaskannya itu. Sebelumnya melakukan research dulu, terus setelah itu dianggap berpeluang, nah dia baru taruh uang di situ. Ya. Jadi kerja kerasnya adalah menaruh uang itu tadi. Iya, menaruh uang. Research itu kan dia kerja keras juga itu. Iya, dia pekerja keras memang. Mungkin dia melakukan itu menghabiskan banyak waktu ya, bagaimanapun juga meriset tadi, mencari tahu, mengkontak orang-orang yang mau berinvestasi mungkin, dan dan itu semua yang dia lakukan ya. Ya, dia lakukan, dia institusionalisasi. Ada dia sebutkan kalau nggak salah di dalam video itu ya. Yang mana loh?
Ya, aku bisa putar. Dia sebut institutionalizing your instinct. Kira-kira gitu kalau nggak salah. Okay. How? Kita punya insting, tapi insting itu harus diinstitusikan. Jadi kalau di bahasa investasinya adalah institutionalizing your instinct. Jadi kita harus kita punya insting, tapi kita waktu itu saya disiplin bentuk investment committee. Jadi investment committee itu diisi oleh mitra-mitra utama dan setiap mitra membawa satu peluang investasi dan meminta koreksi dan masukan dari mitra-mitra yang lain. Nah itu akhirnya investment committee tersebut dibantu tentunya dengan investment profesional. Mereka akan bisa menginstitusikan proses daripada gut feel atau proses daripada sesuatu yang kita pengen invest. Ternyata apa sih levernya, apa karakteristik daripada itu, misalnya prospeknya bagus, misalnya keuntungannya berlipat ganda, atau kondisinya sekarang lagi murah. Nah yang kayak gitu-gitu itu kita institusikan. Itulah. Ya, yang keuntungannya berlipat ganda. Iya. Itu kan. Iya. Jadi dia kalau misalnya tadi dia menemukan tren 3, 5, 10 tahun lebih awal, maka kemudian investasi diarahkan ke sana kan melalui riset. Jadi sebelum terjadi itu dia udah investasikan di sana karena dia tahu akan misalnya komoditas itu akan laku dan banyak dicari orang. Jadi dia mendahului investasi di sana dan itu yang membuat investasinya nilainya naik terus. Ya untuk mengetahui itu butuh satu kecanggihan dan kerja keras dan dia melakukan itu. Tapi itu bisa juga mungkin kita sebut sebagai apa? Berspekulasi di awal kan, bukan spekulasi dalam. Jadi memang tidak gampang ya menemukan peluang yang nanti akan menjadi besar keuntungannya gitu loh. Cuma kalau aku pikir yang begini-begini itu bisa dibikin gitu loh. Maksudnya begini, misalnya aku memprediksi bahwa ada peluang besar di investasi A misalnya. Aku kalau punya duit gede, aku bisa mempengaruhi orang untuk menaruh duit di situ juga. Itu yang satu sisi spekulasi, tapi di satu sisi aku bisa mempengaruhi orang lain juga untuk menaruh uangnya di aku berinvestasi. Tapi ini dulu kerja di perusahaan yang juga dibeli Pak Sandi. Apa yang terjadi dengan, jadi aku bisa bayangin, maksudnya di satu sisi pekerjaan Pak Sandi adalah berinvestasi, mengolah uang saham ini. Kau mungkin berkeringat itu ya. Itu aku sebagai buruh ini kan kerasa ya, kok manajemennya gini, kok ganti lagi, aturan mainnya ganti lagi gitu. Itulah. Jadi kalian ada di dalam situ jual beli aja sama orang-orang itu ya? Iya. Aku punya cara pandang sedikit untuk menjelaskan ini. Ada seorang profesor dari School of Oriental and African Studies di University of London. Dia menulis buku tentang finansialisasi, profiting without producing, atau finansialisasi. Dunia finansial adalah dunia tempat keuntungan didapatkan tanpa memproduksi. Jadi orang seperti Sandi yang sibuk mengutak-atik saham tadi itu tuh produksinya apa? Nggak tahu kan, tapi yang memproduksi itu kan kamu sebagai buruh kan. Tapi yang kayak Sandi. Aku yang memproduksi. Iya. Kamu yang bikin komoditas A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya, itu kan gajimu segitu-gitu aja kan. Iya. Jadi yang tidak berproduksi cuma utak-atik, bukan cuma lah, tetap ada kerja keras kan. Tapi ada utak-atik saham tadi, investasi, dia yang sampai 5 triliun dan menjadi orang yang dikagumi Kevin. Sementara kamu jadi penontonnya Kevin aja bisanya. Ya itulah. Jadi dalam dunia dalam diskusi atau dalam diskusi tentang kapitalisme klasik itu kan ada yang disebut proses penciptaan nilai lebih.
yang terjadi melalui eksploitasi waktu lebih dan kerja lebih buruk di dalam pabrik. Uang itu yang komoditas itu yang dijual, direalisasikan menjadi uang, dan uang itu yang diambil atau dieksploitasi kapitalis. Nah, itu ada rumusnya, Lur. Misalnya seorang kapitalis berangkat di pagi hari dengan sejumlah uang tertentu, money, kemudian dia beli alat produksi dan tenaga buruh atau membayar tenaga buruh untuk menciptakan komoditas, dan dia jual lagi untuk mendapatkan lebih banyak uang, menjadi M aksen. Sudah ada M aksennya di situ. Jadi nilai lebih yang diambil dari waktu kerja lebih dan pekerjaan buruh tadi itu terkandung dalam komoditas, dalam M aksen itu. Ya, jadi ada proses produksi di situ, di mana uang berubah menjadi faktor produksi, dan ada sebagian untuk membayar gaji buruh, dan kemudian komoditas yang dijual sehingga memiliki M aksen tadi. Intinya ada proses produksi itu. Nah, dalam proses finansial itu dia meloncat langsung, uang dipakai untuk jadi uang, menghasilkan uang lagi. Ya, jadi proses produksinya tuh tidak ada. Apa proses produksi yang dilakukan oleh Bro Sandi tadi itu kan? Ya, nggak ada. Itu namanya kapitalisme finansial, dunia investasi, dunia saham tadi gitu. Nah, itu yang membuat dia kaya raya sampai 5T itu kan. Nah, sementara yang berkembang di investasi itu tidak berpengaruh di sektor real gitu. Misalnya begini, ketika gula misalnya harganya naik, investor untung, kemudian tapi apakah orang yang langsung menjual gula atau bergelut dengan gula ini itu menjadi untung juga misalnya gitu? Investor kan nggak pegang gulanya, dia megang aja nggak, bahkan lihat aja nggak mungkin kan, dia hanya lihat angka. Nah, orang misalnya di penjual warteg gitu, misalnya investor yang untung tadi makan di warteg, kayaknya nggak mungkin ya, tapi bisa aja gitu investor besar makan di warteg. Tapi kan makan di warteg tetap harga es teh segitu gitu, harga es teh manis yang dia minum itu segitu, biarpun dia untung dari investasi gula miliaran, tapi harga es teh manis nggak naik gitu. Nah, itu kan ini duit siapa ini yang masuk ke para investor itu? Kan duit dari orang-orang yang bekerja di sektor real ini, yang pegang gulanya, yang lihat gulanya, yang langsung yang bikin gulanya, kan itu. Ya, ada loh disinggung Bro Sandi tentang makan sehari-hari itu. Dia nggak bilang makan di warteg sih, tapi aku nggak tahu, mungkin dia akan makan di warteg kalau lagi kampanye ya. Setelah dengar ini kali ya. Tapi dia itu melakukan ini loh, pengiritan loh waktu di videonya itu dia bilang dia nggak mau pakai hotel hanya untuk tidur, maka dia kerja pesawat gitu kan, itu ngirit itu. Jadi bisa jadi dia makan di warteg juga. Iya, sangat mungkin. Aku putar ya. Iya. Sebetulnya itu juga ya karena kertas ya, jadi bukan kertas. Berbentuk cash. Betul. Karena itu tercatat di bursa, setiap hari naik turun. Jadi kadang-kadang kan orang bilang, wah lu rugi banyak banget. Ya nggak kerasa selama nggak dijual ya. Karena unrealized, karena nggak dijual gitu. Ya. Atau naiknya banyak banget dalam satu kuartal Sandi untung segini. Ya karena nggak dijual juga. Gini-gini aja. Toh kita juga makan 3 kali sehari, kita tiba-tiba bisa makan 12 kali sehari kan. Betul. Asik. Dia kan makanya dia ngumpul terus tuh duitnya di situ. Iya. Ya, jadi intinya tuh yang bekerja adalah buruh ya kan, tapi yang kaya raya adalah Sandi gitu ya. Iya, itu namanya kapitalisme finansial. Jadi Sandi itu adalah contoh yang sempurna dari seorang kapitalis finansial. Nggak tahu bagaimana reaksi Bro Sandi ini kalau kita panggil, halo Bro kapitalis finansial. Iya. Baik. Iya. Ya udah, segitu aja ya.
Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa Bro Sandi. Sampai jumpa.